Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul untuk bertalabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, sebagaimana permintaan, kita akan membahas seputar salat. Tapi karena salat ini masuk dalam bab fikih, tentu tidak bisa dijelaskan dalam 1-2 pertemuan. Tapi tidak ada masalah, nanti kita coba menyingkat dengan tidak mengurangi yang urgent dalam bab ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa salat ini adalah ibadah yang sangat-sangat agung dalam Islam. Sampai-sampai pensyariatannya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa, zakat, haji dan yang lainnya itu disyariatkan di bumi. Tapi salat ini disyariatkan di langit. Dalam sebuah peristiwa yang sangat-sangat besar yang belum pernah terjadi kepada seluruh para nabi dan rasul. Itulah yang disebut dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Dan anehnya, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan Rasul untuk disampaikan kepada umatnya tentang ibadah salat. Padahal ibadah-ibadah yang lain itu banyak. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan umpamanya haji dalam peristiwa Isra Mi'raj, atau puasa, atau birrul walidain, atau membaca Quran dan begitu seterusnya? Malah justru yang diperintahkan adalah salat. Maka jawabannya, karena salat itu penentu ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau seseorang itu salatnya baik, sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka sudah barang tentu dia pun akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya dengan cara baik. Orang salat pasti birrul walidain. Orang yang salat pasti membaca Quran. Orang yang salat pasti berpuasa. Karena kita tahu bahwa salat itu penentu. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi. Kalau baik salatnya, betul-betul dia meresapi isi daripada salat itu dengan khusyuk, maka amalan-amalan yang lainnya akan mengikuti kebaikan salatnya. Kemudian yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sakaratul maut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat secara khusus dan umatnya secara umum dengan wasiat yang sangat berharga. Di antara wasiat akhir sebelum menghembuskan nyawa terakhir Rasul adalah as-salatu
wa ma malakat aymanukum. Jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat dan hamba sahaya kalian. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan wasiat terakhirnya dengan salat? Sekali lagi, padahal ibadah-ibadah yang lain itu banyak. Kenapa ini pula yang ditekankan dalam wasiat akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menghembuskan nyawa terakhirnya? Karena salat itu penentu agama. Orang kalau masih salat berarti dia masih muslim. Tapi kalau orang sudah meninggalkan salat, maka tidak sadar dia sudah menanggalkan agamanya. Itulah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbedaan kita dengan orang kafir itu di salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia bisa kafir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena salat sedemikian agungnya dan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan penentu orang itu masih di atas Islam atau tidak. Makanya dari ibadah yang lain, salat adalah ibadah yang paling disorot oleh syaitan. Macam mana syaitan itu menggagalkan salat seseorang dari semua arah. Apalagi salat dikatakan salat itu diambil dari kalimat as-silah. Silah itu artinya hubung kait seorang hamba dengan Allah. Dengan kata lain, salat itu adalah tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak salat seorang hamba, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit salat hamba, maka semakin jauh hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak suka ada seorang hamba yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah satu ini disorot oleh syaitan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau seandainya ada sebuah pertanyaan, Ustaz, apakah salat saya ini sah atau tidak? Qabul atau tidak? Maka untuk pertanyaan yang pertama, selama salat itu memenuhi syarat, rukun dan wajibnya, maka salat itu dianggap sah. Jadi kalau kita mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, maka kita katakan Anda sudah sah melaksanakan salat. Tapi kalau untuk pertanyaan yang kedua, apakah qabul atau tidak, diterima atau tidak, berpahala atau tidak, maka saya tidak bisa menjawab. Karena itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi logikanya, kalau seandainya seseorang itu sudah melaksanakan salat dengan mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, insyaallah selain daripada sah, pasti dia qabul. Insyaallah dia qabul. Logikanya seperti itu. Tetapi kita tidak bisa memastikan apakah qabul atau tidak. Makanya dari sini syaitan itu akan berusaha untuk menggagalkan salat seorang hamba. Boleh jadi sahnya digoda supaya tidak sah, atau qabulnya digoda supaya tidak qabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya setan itu menggoda kita saat salat? Pertama, kita tahu bahwa setan itu akan selalu hadir dalam salat kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dengan sanad yang hasan, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan.
tidaklah ada 3 manusia pada sebuah negeri, pada sebuah desa, dan tidak ditegakkan padanya salat kecuali setan akan menguasainya. Artinya dari hadis ini kata para ulama, bagaimana setan berusaha untuk menguasai kita sebagai muslim yang salat, supaya walaupun tidak membatalkan salat kita, minimalnya tidak membuat qabul salat kita. Caranya mulai dari mengganggu wudu dulu. Setan itu akan mengganggu wudu kita dulu. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Bazzar, Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fayanfuhu fi maq'adihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha wa lam yuhdith fala yansarifanna hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Sesungguhnya syaitan ini akan datang kepada salah seorang di antara kalian, kemudian akan meniup-niup di sekitar tempat duduknya, sekitar duburnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sampai kemudian dia menghayalkan dia telah berhadas padahal tidak hadas. Maka kalau terjadi seperti ini, kata Nabi SAW, jangan berpaling dari solatmu sampai betul-betul engkau mendengar suara kentutmu atau tercium baunya. Jadi setan itu sengaja niup-niup dubur kita, bayangkan, sehingga kita ini dibuat was-was. Jangan-jangan tadi saya kentut, jangan-jangan saya tadi kentut, padahal tidak kentut. Mungkin boleh jadi baru suara perut yang kerabak-kerubuk itu. Makanya Rasul mengatakan jangan berpaling dari solatmu. Itu was-was dari setan, sampai engkau betul-betul mendengar ledakannya atau mencium baunya, kata Rasul. Tapi Ustaz, ada juga kentut itu yang tak ada ledakan, tak ada bau pun. Itu kembali kepada diri kita, mau mengakui atau tidak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau setan gagal nih, dia menggoda taharah kita, menggoda wudu kita, maka setan kemudian mulai masuk kepada solatnya. Dengan cara apa? Dibuatnya seseorang itu malas untuk berdiri sholat. Datang panggilan azan, seolah-olah panggilan itu bukan panggilan sholat. Jadi dibuat malas tuh, tidak mau bergerak, tidak langsung mengambil wudhu kemudian langsung ke masjid, atau yang wanita tidak langsung mengambil wudhu kemudian langsung sholat. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sering sampaikan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu makana kulli uqdatin 'alaika laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dzakara Allah in halat uqdah wa in tawaddaa in halat uqdah fa in shalla in halat 'uqdah fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kasran. Kata Nabi SAW, setan ini akan datang kepada salah seorang di antara kalian, kemudian mengikat 3 ikatan di tengkuk-tengkuk kalian saat kalian sedang tertidur. Kemudian setan akan terus kemudian membisikkan di telinga orang yang tidur itu, tidurlah, malam masih panjang. Padahal sudah dengar azan, bahkan sudah qomat pun. Tapi setan terus kemudian menghembuskan di telinganya, jangan bangun, malam masih panjang. Padahal alarm pun sudah memanggil-manggil dia. Dibuatnya dia malas, jangan sampai bangun.
Tapi solusinya kata Nabi SAW, kalau kemudian dia bangun dan langsung berzikir kepada Allah, maka hilanglah satu ikatan. Kalau dia kemudian beranjak dari pembaringannya langsung menuju tempat wudunya dan dia pun berwudu, maka hilang dua ikatan. Dan kalau dia langsung melaksanakan solat, hilanglah tiga-tiga dari ikatan setan itu. Dan kalau sudah hilang, maka di pagi hari jiwanya akan baik dan penuh dengan semangat, dan kalau tidak maka jiwanya akan buruk dan penuh dengan kemalasan. Lihat bagaimana syaitan menggoda kita ini supaya malas untuk bangun dan melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau seandainya kemudian orang ini tetap saja kemudian tidur, dan itu yang dikehendaki setan. Umpamanya orang ini sudah terbangun tapi dia malas, akhirnya kemudian terpikir, tidur lagi lah sebentar, kan masih 15 menit lagi, masih 20 menit lagi umpamanya, tidur dia. Maka ini kesempatan setan terakhir, dia pun kemudian mengencingi dua telinga kita dalam tidur itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, bahwa seseorang disebutkan di sisi Nabi SAW tidur di malam hari sampai waktu pagi, dan dia pun kemudian telat sholat. Apa kata Nabi SAW? Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhuni. Itulah setan sedang mengencingi kedua telinganya. Sebagian para ulama, apa maksud mengencingi kedua telinganya itu? Ada yang mengatakan ia mengencingi secara hakikatnya, betul-betul setan kencing, tapi bentuk kencingnya kita tidak tahu. Apakah kencingnya setan sama dengan kencing kita? Ya kalau sama dengan kencing kita bisa budak lah kita. Ya. Atau ada yang mengatakan mengencingi artinya setan menghina kita, karena kita dibuat tidak bangun kemudian meninggalkan sholat. Jadi setan itu sedang menghina kita dengan mengencingi. Muka kita jadi kencingi orang, kita terasa terhina. Hari-hari dikencingi setan biasa saja, kan aneh. Ya. Lah itulah setan, bagaimana caranya supaya kita tertidur lelap padahal sudah bangun, supaya minimalnya walaupun kita tidak meninggalkan sholat, diakhirkan waktu sholatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Okelah dia selamat dari taharahnya, selamat dari rasa malasnya, dia pun langsung terbangun, mengambil wudu, kemudian sholat. Bukan berarti setan berhenti sampai di sini, tidak. Setan akan membuat lalai dalam sholat kita. Dengan cara apa? Mengganggu hati kita, dibuatnya kita tidak khusyuk. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa satu hari Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba datang ifrit dari kalangan jin, berusaha mengganggu sholat Nabi SAW. Lihat, Nabi saja diganggu, apalagi kita. Nabi loh didatangi ifrit dari kalangan jin, dan ifrit itu salah satu jenis jin yang paling kuat di dalam menggoda itu. Karena di masa Sulaiman, ifrit itu bisa memindahkan istana Ratu Balqis sebelum Sulaiman berdiri. Saking kuatnya ifrit itu. Lah ifrit ini dari kalangan jin datang untuk mengganggu sholat Nabi SAW. Maka Nabi SAW langsung mencekik si ifrit itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, falaqad hamamtu an arbitahu ila jambi sariyatin min sawaril masjid. Sebenarnya aku berniat untuk mengikat si ifrit ini di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Tetapi kata Rasul, thumma dzakartu qaula akhi Sulaiman.
Masalahnya aku teringat dengan doa saudaraku Nabi Sulaiman. Apa doanya? Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni dosaku, kata Nabi Sulaiman. Ampuni dosaku wahai ya Rabb, yang telah memberikan kekuasaan kepadaku, tapi jangan kau berikan kekuasaan ini kepada siapapun setelahku. Maka Rasul teringat bahwa Nabi Sulaiman berdoa tidak boleh memberikan kekuasaan menundukkan jin kepada siapapun kecuali dia. Maka Rasul pun melepasnya. Ya. Dari sini kita tahu bahwa bagaimana syaitan ini hendak mengganggu solat Nabi SAW. Kalau sekelas Nabi saja diganggu oleh syaitan, macam mana pula lah solat-solat kita? Maka terkadang cara mengganggu hati kita itu, maka setan akan datang kepada kita mengingatkan sesuatu yang ketika belum sholat kita lupa, diingatkan pula saat sholat. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, idza adzana bis salati, idza udzina bis salati adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma'a ta'dhin. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَكْبَرَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَكْبَرَ. Jadi apabila azan dikumandangkan, maka setan akan lari menjauh dari suara azan itu saking ketakutannya sampai terkentut-kentut. Ketika kemudian selesai suara azan, maka setan akan mendekat lagi. Kemudian dia pun mendengar suara qomat, lari lagi. Ketika setelah qomat, mendekat lagi. Disitulah kata Nabi, fala yazalu bil mar'i yaqulahu, maka setan akan memberikan was-was kepada orang ini, udhkur ma lam yadhkur, udhkur ma lam yakun yadhkur. Ingatlah sesuatu yang kau tidak ingat. Hatta la yadri kam shalah, sampai dibuatnya dia tidak tahu berapa dia sedang rakaat salat, dia tidak tahu berapa jumlahnya. Dibuat lalai. Diingatkan sesuatu di luar salat, dimasukkan ke dalam salat. Sebelum salat ribut antum cari kunci motor, nanya anak, nanya istri, nanya tetangga, enggak ketemu. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, oh iya masih terletak tuh di sepedanya. Rupanya masih di situ, saya masih ingat itu. Ya. Lah terkadang diingatkan sesuatu supaya apa? Supaya hati kita tidak khusyuk. Nanti di akhir pembahasan saya katakan bahwa pahala seseorang itu digantungkan kepada khusyuk orang yang salat. Karena tidak semua orang yang salat itu pahalanya sama. Walaupun sama-sama satu saf, sama-sama bareng masuk masjidnya, sama-sama wudunya, itu pahala beda, tergantung kehusyuannya. Makanya kenapa kemudian inilah yang membuat orang sholat itu tidak akan mendapatkan pahala. Jadi setan ini akan membidik bagaimana caranya. Tidak apa-apa kau sholat, tapi kau hanya gerakan dan bacaan saja, kau tak dapat apa-apa. Dengan cara apa? Mengganggu hatinya, dicuri kehusyuannya. Sehingga tadi akhirnya dia tidak tahu berapa rakaat. Itu kan sering terjadi kan kita ini. Kadang-kadang tadi 2 rakaat ke 3 rakaat, 4 rakaat kah sudah lebih. Kadang-kadang kita terpikir seperti itu. Ya, artinya kita sedang dicuri kehusyuannya oleh syaitan itu. Okelah kemudian dia selamat hatinya. Apabila datang setan masuk menggoda hati kita, kita pun langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk khusyuk, bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika gagal menggoda hati kita, bukan berarti selesai sampai di sini, tidak. Setan akan masuk dalam bacaan salat kita. Lihat bagaimana setan itu selangkah demi selangkah, dia tidak bisa opsi sini, opsi sana. Dia akan masuk dalam bacaan kita, terutama yang jadi imam lah biasanya.
Karena imam itu kan masalahnya disaksikan, didengar, diperhatikan, diikuti, sehingga terkadang imam ini digoda dengan cara ini, masuk dalam bacaannya, karena dia satu-satunya yang boleh menyuarakan, terutama dalam solat-solat jahr gitu ya. Maka setan masuk, diberikan was-was, panjangkan tuh surat yang kau baca, langgamkan yang bagus, kau kan seorang hafidh Quran, kau seorang qori, biar orang memujimu. Akhirnya kemudian mulai imam terpengaruh dengan setan, dibuat panjang pula tuh bacaan itu, difasih-fasihkan seolah-olah 20 tahun di Mekah dia. Gimana caranya difasih-fasihkan? Itu kalau sholat dia jadi imam, tapi ketika sholat sunnah kulhu dan inna a'taina aja dia. Karena dia sendiri sholatnya masalahnya ya. Tapi yang jelas bahwa terkadang masuk juga kepada makmum, terkadang dikeraskan bacaannya padahal dia sedang sholat sir, Sami Allahu liman subhanahu, padahal dia sedang sholat sir, akhirnya mengganggu sekitarnya. Karena saya pernah sholat di belakang orang, sholat zuhur itu, dia bacanya dikeraskan, jadi mengganggu orang sekitar kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alan nas wa hum yusalluna fi Ramadan. Nabi SAW keluar menuju manusia, dan ketika itu para sahabat sedang sholat di bulan Ramadan. Wa yajharuna bil qiraah, mereka pun mengeraskan suara padahal mereka sholat sendiri-sendiri. Faqala, maka Rasul mengatakan, ayyuhan nas, kullukum yunaji rabbahu fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qiraati. Kalian semua sedang bermunajat kepada Rabb kalian, janganlah mengeraskan sebagian kalian dengan sebagian yang lain dalam bacaan, kata Rasul, supaya jangan terganggu yang lainnya. Nah ini lihat bagaimana setan ini kalau tidak bisa mengganggu hati orang, maka dia masuk dalam bacaan solat kita dengan cara membaguskan bacaannya ya, ataupun boleh jadi mempercepat bacaannya. Seperti antum lihat di YouTube itu yang sholat taraweh 23 rakaat berapa menit? 7 menit ya kan. Yang terdengar dolinnya saja kan. Oh dolin, amin. Nah, itu aja yang terdengar kan. Kapan alhamdulillahnya? Kencang satu nafas, dolimnya saja yang keras ya. Lah ini terkadang setan masuk juga di situ kan. Cemana dirusak tuh bacaannya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia kemudian bagus bacaannya, dia selamat bacaannya, tidak bisa digoda setan, bukan berarti setan berhenti sampai di sini, tidak. Setan akan masuk dalam gerakan solat dia. Cemana mengganggu gerakannya itu ya. Makanya Nabi SAW bersabda, aswa'un nas sariqatan ladzi yasriqu min salatihi. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa yasriqu min salatihi? Rasul, bagaimana ia mencuri dalam salatnya? Qala, maka Rasul mengatakan, la yatimmu ruku'ahu wala sujudahu. Ketika dia salat, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dibuatnya salat seperti kilat khusus, super singkat, dicepat-cepatin itu. Kadang rukunya belum tumaknina sudah tidak. Kadang-kadang sujudnya belum tumaknina sudah sudah duduk di antara dua sujud. Tidak ada tumakninahnya. Dan ini biasa terjadi saat Ramadan biasanya. Anehnya ya, namanya masyarakat awam, terkadang tidak diberikan pengertian. Terkadang mereka mengejar masjid yang cepat dan meninggalkan masjid yang lambat. Saling menginformasikan, enak di sana katanya, 15 menit tembus 23. Situ 11 rakaat 2 jam 1 juz kan. Subhanallah kan.
Dia setan ini berusaha mengganggu gerakan dia. Dibuatnya tidak tumakninah sujudnya, tidak tumakninah rukunya, tidak tumakninah i'tidalnya. Ataupun biasanya terjadi orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat biasanya. Ini sholat sudah akhir, dekat lagi nih asar mau ke maghrib, maghrib tinggal 15 menit lagi, nggak mungkin khusyuk tuh sholatnya. Pasti kalau bisa inna a'tayna bagi dua ya, rukunya pun subhana rabbiyal a'la sekali jadi baca. Yang penting jangan sampai sholatnya datang waktu maghrib. Itu makanya dilarang. Kenapa dalam Al-Quran itu sampai Allah dengan tegas mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang-orang yang salat. Siapa? Bagi orang yang sahun, lalai dalam salatnya. Para ulama mengatakan maksud lalai di sini artinya takhirus salati an mawaqitiha, suka mengakhir-akhirkan waktu salat sehingga menjauhkan dari waktu asalnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kalau seandainya dia selamat, gerakannya betul-betul tumakninah, bacaannya betul-betul tartil, hatinya berusaha untuk khusyuk, wudunya juga bagus. Apakah setan kemudian berhenti sampai di sini? Tidak. Nih kalau sudah bagus semua nih, sudah setel semuanya dari toharahnya sampai takbiratul ikhramnya, sampai berdirinya, sampai sujud rukunya, dari bacaan sampai gerakannya sudah oke. Bukan berarti setan berhenti sampai di sini, kawan. Maka setan akan membuat trik lain. Dengan cara apa? Dibuatnya dia supaya riya dalam sholatnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum inni minal masihid dajjal. Kata Nabi SAW, maukah kalian kuhabarkan tentang sesuatu yang lebih menakutkan kepada kalian di sisiku daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Kemudian sahabat bertanya, qulna ya Rasul, tentu. Kami katakan tentu ya Rasul. Apa yang lebih menakutkan dibandingkan Dajjal itu? Maka Nabi SAW mengatakan asyirkul khafi. Syirik khafi artinya syirik yang samar. Lihat Rasul mengatakan syirik yang samar ini lebih menakutkan dibandingkan Dajjal. Kemudian Rasul memberikan contoh, an yakumar rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin. Kemudian Rasul mencontohkan ada seorang laki-laki yang sedang sholat, kemudian dia berusaha membagus-baguskan sholatnya agar dilihat orang lain bahwa dia sedang khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau tidak bisa diganggu dengan cara yang lain, maka dia akan masuk pada riyah. Bagaimana caranya dia riyah? Supaya manusia menganggap dia itu tukang sholat, dari rumah ke masjid gitu kan. Dalam hatinya supaya tetangga-tetangga yang di gang-gang itu tahu aku ini tukang sholat. Dibuat kayak gitu ya. Sengaja kemudian ditanamkan sifat riya. Jadi sholatnya itu supaya dipuji manusia atau dibicarakan manusia, bahwa si fulan tukang sholat, si fulan tukang sujud ya. Atau lebih daripada itu dibuatnya takabur dan ujub. Ditanamkan dalam hatinya bahwa di komplek ini yang ahli sholat itu cuma saya. Dibuat kayak gitu. Perasaan di komplek sini itu tidak ada yang serajin saya. Dibuat ujub tuh. Kalau sudah ujub dan meremehkan orang, ini naik dari ujub ke takabur ya. Karena sudah merendahkan orang. Si anu tidak sholat, si anu itu apa itu katanya. Mulai dihina-hina, merasa bahwa dirinya itu lebih alim, lebih abid, lebih banyak pahalanya, lebih rajin ibadahnya. Maka ini
orang seperti ini dalam wajahnya akan penuh dengan sentuhan syaitan. Seperti kisah yang sering saya ceritakan. Ada seorang sahabat yang dipuji oleh sahabat yang lain karena rajin sholatnya. Bukan hanya rajin sholatnya, rajin puasanya. Bukan hanya rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya. Pokoknya ahli ibadah betul di tengah-tengah para sahabat, sehingga sahabat yang lain cemburu dan bicarakannya. Sampai ketika Rasul ikut duduk di majelis mereka, mereka membicarakan sahabat itu, tiba-tiba orang yang dibicarakan muncul dari ujung masjid. Sahabat mengatakan, ya Rasul, yang kami bicarakan maksudnya si Anu tuh yang mau masuk gitu. Maka Rasul melirik kepada orang itu. Tiba-tiba Rasul kemudian mengatakan, tahukah kalian kalau di wajahnya penuh dengan sentuhan syaitan, katanya. Sahabat heran, Rasul, dia yang paling abid di antara kami, paling rajin sholatnya, paling rajin puasanya, kenapa kau katakan penuh dengan sentuhan syaitan di wajahnya? Kata Rasul, nanti kalian tahu. Ketika kemudian laki-laki yang dibicarakan ikut duduk di majelis Rasul, Rasul bertanya kepada dia, wahai fulan, aku ingin bertanya kepadamu, tolong jujur jawab. Kata sahabat yang dipuji-puji, sahabat yang mengatakan, tentu wahai Rasul. Kata Nabi SAW, apakah setiap engkau pulang ke kaummu, ke masyarakatmu, ke kabilahmu itu, ada dalam hatimu perasaan engkau lebih mulia dibandingkan mereka? Orang ini mengatakan, dia. Kata Rasul, pantas di wajahmu penuh dengan setan, katanya. Lihat, perasaan ujub di sini. Ya. Itulah bagaimana setan ini berusaha kemudian dari semua sisi dia akan berusaha masuk dalam sholat kita. Kalaupun dia tidak mengganggu tentang keabsahan sholat kita, karena kita sudah mendatangkan syarat rukun dan wajibnya, maka dia akan berusaha mengganggu dari sisi qabul kita, supaya sholat kita hanya dianggap gerakan dan bacaan saja, tapi tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kan sia-sia, hanya melepaskan kewajiban saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan, ada seseorang itu 60 tahun sholatnya tidak diterima. Ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, macam mana orang sholat 60 tahun tidak diterima? Ya, kata Rasul, karena orang ini tidak pernah lurus saat sujud dan rukunya. Artinya tidak pernah tumakninah dalam sujud dan rukunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan banyak lagi waswas syaitan itu yang kemudian diupayakan supaya kita ini buruk sholatnya. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini khusyuk dalam sholat? Karena sekali lagi ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, yang banyak menentukan kabulnya sholat kita itu, yang banyak menentukan kabulnya sholat kita ini adalah amalan hati kita. Ya, memang gerakan dan bacaan juga mempengaruhi, menyumbang tentang kabulnya sholat kita, artinya berpahala dan tidaknya sholat kita. Dalam setiap gerakan dan bacaan kita juga menyumbang akan kabulnya sholat. Tapi yang paling penting dari perkara ini adalah amalan hati. Apa itu? Khusyuk. Ya. Khusyuk itulah yang menjadikan kemudian tingkatan-tingkatan pahala dalam sholat itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatiha tus'uha sumnuha sub'uha sudusuha khumsuha rub'uha thuluthuha nisfuha, kata Rasul. Sesungguhnya seseorang ini berpaling dari salatnya, arti selesai salat, rupanya yang ditulis pahala kepadanya terkadang dia hanya mendapatkan 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau mungkin separuhnya, kata Rasul. Walaupun itu sama-sama satu saf lah ya. Boleh jadi yang ujung itu dapat 1/10-nya, boleh jadi yang ini dapat 1/5-nya, boleh jadi yang sebelah sini dapat 1/3-nya, boleh jadi yang seperti ini dapat separuhnya. Kok bisa berbeda-beda pahalanya pada satu saf?
itu ditentukan dengan khusyuknya dia dalam sholat itu. Karena ada orang-orang yang tampaknya khusyuk secara badan tapi tidak khusyuk secara hati kan. Makanya Rasul mengistilahkan dengan khusyukun nifak namanya. Khusyuknya orang munafik, hanya bergaya dalam badannya saja, seolah-olah khusyuk, tidak bergerak, tapi hatinya ada di pasar, ada di kantor, ada di jalan, ada di Jakarta sana, ya. Mikir ke sana kemari, mikir utang, mikir rumah, mikir anak gitu ya. Memang khusyuk dia. Imam ruku berdiri saja karena dia meleng masalahnya kan. Lah setan itu dibuatnya seperti itu, kita ini dibuat khusyuk nifak namanya. Khusyuk gaya-gayaan saja. Badannya khusyuk, jasmaninya khusyuk, tapi ruhaninya tidak khusyuk, melanglang buana, mengembara kemana-mana. Makanya kata para ulama ada 10 tip bagaimana supaya solat kita ini khusyuk. Pertama, husnul isti'dadi lis-salati. Perbaiki persiapan kita ketika hendak melaksanakan salat. Mulai daripada pakaian kita. Terkadang ada di antara kita ini, mereka itu suka mengurangi hak-hak Allah tapi menyempurnakan hak manusia. Kalau berjumpa dengan pejabat saja harus rapi, pakaiannya harus bagus, terkadang pakai dasi, harus pakai parfum, terkadang mandi sampai berkali-kali. Itu yang dihadapi pejabat. Tapi ketika yang dihadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baju kerja, itu baju sholat, itu baju tidur, seolah-olah tidak punya atribut kecuali itu kan. Itulah masuk dalam kategori di dalam Al-Quran, wailulil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mengurang-urang takaran. Kalau menakar kepada manusia disempurnakan, kalau menakar di hadapan Allah dia pun kurangi. Maka di antara sebab kehusyuan itu dari segi pakaian, kemudian dari segi tempat, ya, kebersihannya, ada najis atau tidak, dari segi wudunya menyempurnakan atau tidak, maka ini semua bisa menyumbang kepada kehusyuan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tuma'ninatu wa adamul isra. Usahakan tuma'ninah. Jangan mengejar rakaat dalam salat itu, tapi kejarlah pahala dalam salat. Kalau orang mengejar rakaat, yang penting selesai, ya boleh jadi mungkin sah kalau mendatangkan syarat rukun dan wajibnya. Tapi apakah dia berpahala? Makanya dalam sholat itu yang dikejar pahala, jangan rakaat. Seperti contohnya umpamanya, ada orang masbuk, imam ini mau sujud, jadi dia dari i'tidal ke sujud, kemudian kita baru jadi makmum yang masbuk di belakang. Terkadang kita tidak langsung mengikuti imam kan. Ada sebagian kita itu tidak mau itu imam, nunggu imam sujud baru kemudian bangkit, setelah bangkit baru kita takbir. Alasannya, buat apa sih ngikutin imam, katanya nggak dapat satu rakaat pun capek-capek saja ya. Itu namanya orang mengejar rakaat, itu namanya tidak mengejar pahala. Dia salah. Sebenarnya setiap gerakan dan bacaan solat itu walaupun tidak dapat satu rakaat tetap dinilai pahala. Kita kan cari pahala di situ, bukan cari rakaat kan. Langsung saja imam sedang sujud, langsung Allahu Akbar, ikutin dia sujud, itu sudah berpahala itu. Gerakan kita berpahala, bacaan kita berpahala kan gitu. Itu contohnya. Ada orang yang mengejar rakaat tidak mengejar pahala. Lah padahal kita ibadah itu kan ingin dapat pahala. Makanya penting tuma'ninah dan tidak tergesa-gesa itu. Jangankan lagi ketika sholat tidak tergesa-gesa, datang dari rumah ke masjid saja kita dilarang tergesa-gesa. Betapa banyak orang yang sudah mendengar qomat, wah kayak mau kiamat, lari dia, takut nggak dapatkan satu rakaat kan. Padahal apa kata Rasulullah? Kalau engkau berangkat untuk sholat, kata Rasul, fala tas'auna, jangan tergesa-gesa ya.
Berjalanlah dengan tenang. Apa yang kau dapati dalam solat itu, alhamdulillah. Apa yang kau luput, sempurnakan, kata Nabi. Sebab kalau seandainya tergesa-gesa ikhwan, walaupun larinya mungkin dari pintu musola ke sini, ketika takbiratul ihram itu, terkadang kita tidak bisa fokus untuk menghadirkan Allah saat pertama kali kita mengangkat kedua tangan. Padahal kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, minimalnya khusyuknya orang awam, dia bisa menghadirkan Allah saat takbiratul ihram. Ya, jadi saat takbiratul ihram itu dia bisa fokus bahwa dia sedang sholat. Tapi bukan berarti fatwa daripada Imam Nawawi ini maksudnya adalah yang diprioritaskan saat takbiratul ihram saja. Selepas takbiratul ihram terserah mau kemana-mana, nggak begitu maksudnya. Ini barometer orang awam. Ya, kalau antum sudah ngaji bukan awam, orang-orang awam maksudnya kan. Minimalnya dianggap sah sholat mereka itu ketika pada pertama takbiratul ihram dia menghadirkan Allah di situ. Artinya dia fokus dan betul-betul konsentrasi bahwa dia akan sholat. Tapi orang yang tergesa-gesa mana bisa konsentrasi, kawan? Yang ada mos-mosan tidak jelas. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yang ketiga, tadabbur al-ayatil maqru'ah. Ini pun penting. Memahami setiap bacaan yang dibaca saat sholat. Kalau orang ketika kemudian ruku, dia paham kalimat sami Allahu liman hamidah, dia paham subhana rabbiyal azim. Saat sujud dia paham kalimat subhana rabbiyal a'la, maka pasti dia tidak akan melanglang buana hatinya karena fokus dengan arti dan makna ucapannya. Karena dia tahu ketika sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, dia tahu artinya. Tapi disitulah terkadang syaitan itu menggoda manusia itu untuk dimalaskan belajar sholat. Yang penting sholat kan, itu istilahnya itu. Ya sholatnya ikut-ikutan orang. Dia salah bahwa sholat dengan ilmu, dengan sholat tanpa ilmu atau kejahilan itu beda kualitasnya. Adapun sholat karena ilmu, maka setiap gerakan dan bacaannya berpahala. Adapun sholat karena kejahilan, walaupun dia bergerak dan membaca, tapi sia-sia, tidak dapat pahala, hanya menggugurkan kewajibannya saja. Mana dalilnya? Ketika Munkar dan Nakir bertanya kepada orang yang beriman, siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Karena dia punya pengetahuan, maka dia sanggup menjawab. Dia mengatakan Rabbku Allah, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Maka Allah katakan sadaqa abdi, hambaku telah benar. Tapi lihat orang-orang jahil, orang-orang fasik, munafik, kafir, ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia mengatakan la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aqulu kama qala an-nas wa fa'altu kama fa'ala an-nas. Aku hanya mengucapkan apa yang manusia ucapkan, aku hanya berbuat apa yang manusia buat. Itu namanya taklid. Ketika kita sholat, kita hanya mengikuti orang, apa yang orang baca ikut baca, apa yang orang gerakan ikut gerakan. Artinya dia sholat bukan karena pengetahuan dia, tapi karena ikut orang. Maka orang seperti ini tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang ketiga. Dan memahami bacaan juga untuk supaya hati kita ini tidak mengelana, tidak mengembara kemana-mana. Kita fokus dengan arti bacaan dan bisa merenungkannya. Kemudian yang keempat, at-tafakkur fi azamatil khaliqi subhanahu. Tafakkur, berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berucapan takbir ketika pertama kali kita katakan dalam takbiratul ihram Allahu Akbar, maknanya selain Allah itu kecil. Karena kalau kita membandingkan bumi dengan langit saja, ibarat kita meletakkan cincin di tengah padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Kalau kita gabungkan langit dan bumi dengan kursi Allah,
maka sama dengan meletakkan cincin di padang pasir. Langit bumi itu cincinnya, padang pasir itu kursinya. Kalau kita gabung semuanya dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, maka sama dengan meletakkan cincin di padang pasir. Cincin itu kursinya, langitnya, buminya, padang pasir itu arsy-nya. Bagaimana yang menciptakannya? Allahu Akbar. Berarti Allah lebih besar dibandingkan semua makhluknya. Kemudian yang kelima, an-nadharu ila maudhi'is sujud. Saat berdiri dalam sholat, maka perhatikan tempat sujud. Terjadi silang pendapat. Abu Hanifah berpendapat kalau sholat itu menghadap kiblat, arahnya ke depan. Itu menurut Abu Hanifah. Karena Allah yang mengatakan ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau arahkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Maka Abu Hanifah mengatakan ketika berdiri tatapan kita ke depan. Ya. Tapi jumhurul ulama mengatakan bahwa ketika kita berdiri tatapkan ke tempat sujud. Karena di zaman permulaan salat orang itu boleh bicara sambil Allahu Akbar, piye kabare, boleh. Ya. Enggak ada masalah, di permulaan salat itu biasa ngobrol. Ya. Tapi kemudian turun ayat tentang qad aflahal mu'minun, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk. Maka dengan turun ayat ini dilarang tidak boleh ngobrol dan pandangan disuruh ke tempat sujud. Ya. Dan itu bagian daripada khusus. Supaya kenapa? Supaya kita tidak terganggu. Makanya kenapa Rasul itu memerintahkan kita supaya bersegera di saf pertama, ikhwan. Kenapa saf pertama coba? Sebab kalau saf pertama itu tidak ada gangguan. Paling kalaupun gangguan di depannya tembok, ikhwan. Tapi kalau saf kedua, saf ketiga, itu gangguannya punggung orang. Kaosnya partai, terbaca pula. Lawan saya rupanya dia. Nengok kaosnya bolong, gak punya kaos, kasihan banget ya. Mulai dia. Ya. Itu kalau sudah di saf kedua, saf ketiga itu dia perhatikan punggung orang tuh. Tapi kalau di saf pertama kan aman tuh. Yang mau nengok apa? Tembok lagi depannya kan. Makanya Rasul menyuruh kita untuk di saf pertama supaya aman tuh. Udah saf kedua, saf ketiga itu macam-macam dikomentari. Kakinya hitam aja nggak, wah ini nggak cuci kaki nih kayaknya. Macam-macam dikomentari kan. Nah ini bahaya, makanya ambil saf pertama biar aman. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keenam, adamul iltifat wa raf'il basar. Jangan suka menoleh-noleh. Kecuali inda darurah, kecuali darurat. Contoh, antum sholat di musola stasiun, di musola mall atau di musola terminal gitu kan. Antum lupa meletakkan tas sebelah sana. Yang namanya di terminal lengang sedikit aja hilang tas kita kan. Maka boleh sekali-kali nengok tas kita. Hanya itu darurat saja. Ya. Kalau seandainya kadang lupa naruh di sana, langsung takbir kan. Apa tadi di sana tasnya? Boleh sambil lirik sekali-kali. Ya. Sebab nanti kehusuan hilang pula tasnya. Makin tak khusyuk lagi sholatnya. Maka ada ini gimana ini kan gitu kan. Masih bahaya kan gitu. Ya. Jadi pada dasarnya iltifat dalam sholat, memandang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu tidak boleh, karena itu setan sedang mencuri kehusyuan kita. Ya. Kemudian juga yang nomor 7. An ya'lama anna Allah Ta'ala yujibuhu fi salatihi wa yunaji. Ingat bahwa posisi salat itu adalah pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam salat itu kita sedang berjumpa dengan Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah katakan bahwa salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin ketika salat dia sedang berhadapan dengan Rabbnya. Jadi ketika salat itu kita sedang berhadapan dengan Allah.
Makanya setiap bacaan Fatihah itu ada jawabannya. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Kalau kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jawab athna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Kalau kita katakan Maliki Yaumiddin, Allah jawab lagi majadani abdi, hambaku sedang membesar-besarkan aku. Jadi di situ ada dialog di situ. Maka ini sunnahkan ketika salat itu untuk membaca tartil Al-Fatihah, dibaca ayat per ayat, karena setiap ayat ada jawabannya. Menunjukkan tartil dan tumaninahnya. Ya, makanya kita harus paham ketika salat kita itu sedang berhadapan dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tertanam dalam hati kita, maka dia tidak akan peduli dengan yang lainnya. Kemudian yang nomor 8, tartilul Quran wa tahsinus sauti bi. Mentartilkan bacaan Quran. Orang yang cepat-cepat baca Al-Quran enggak akan khusyuk. Apalagi satu nafas, apalagi tolinnya saja dan aminnya yang kedengaran, yang lain tidak kedengaran. Nah ini mentartilkan itu juga menyumbang kehusyuan, dan membaguskan suara juga bisa menyumbangkan kehusyuan. Makanya kalau kita ini sholat di belakang imam yang suaranya indah, terkadang imam baca panjang pun terasa pendek. Coba kalau imamnya suaranya gerebek, walaupun bacaannya pendek terasa panjang banget, padahal yang dibaca lam yakunil bukan Al-Baqarah tuh. Kayaknya Al-Baqarah aja yang dibaca, padahal lam yakunil. Karena suaranya kurang enak kan? Quran itu sudah indah, tetapi akan lebih indah lagi kalau yang membacanya memiliki suara indah. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Indahkan Quran itu dengan bacaan-bacaan langgam kalian. Ya. Kemudian juga yang nomor 9, izalatu ma yushghilu anis salati. Hilangkan sesuatu yang bisa menyibukkan salat. Makanya sekarang imam itu kan, kalau dulu cuman sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Sekarang ada tambahan, tolong handphonenya silent. Ada tambahan sekarang, matikan atau silent. Zaman dulu mana ada, nggak ada handphone. Ya, sekarang nggak panjang himbauan imam tuh. Sawwu sufufakum, rapatkan saf. Pernah ada kawan cerita, ya, dia sholat di bengkong sana. Jadi sebelahnya itu menjauh, mungkin bisa satu orang lagi sebenarnya. Jadi si kawan ini ngomong, Pak, rapat Pak, katanya. Enggak, kata si kawan, enggak dengar Pak Imam ngomong apa tadi. Kata Pak Imam merapatkan saf, kau enggak dengar ya? Gitu. Makmum enggak paham seruan imam itu. Makanya kalau tidak, sebisa mungkin imam itu terjemahkanlah tuh. Kalau sawu sufufakum saja nggak paham kadang-kadang kan. Rapatkan mungkin baru paham. Kalimat rapat pun masih nggak paham juga, masih menjauhkan begitu ya. Berarti dia nggak nurut sama imamnya, padahal imam dijadikan itu tuh diikuti. Ini kok tak nurut sama imam ini. Yang herannya lagi kalau jadi imam disuruh rapatkan safnya, ketika jadi makmum dia pula merenggangkan. Imam apa lah ini gimana? Dia waktu jadi imam suruh rapatkan, ketika jadi makmum tak mau dia rapat-rapat. Pasti tak paham merapatkan saf itu gimana itu. Nah ini jangan sampai kemudian hal-hal yang menyibukkan sholat seperti sajadah, macam-macam gambarnya. Ya, kalau bisa sajadah itu yang polos-polos saja dah. Jadi kalau macam-macam gambarnya, gambar teletabis, gambar apa sajadah itu kan nanti jadi masalah. Atau meletakkan sesuatu di depan orang sholat, meletakkan handphone, meletakkan dompet, kunci. Pokoknya kalau memang itu mengganggu sholat kita, jangan di situ, jangan letakkan di situ. Ya, karena ini juga bisa menyumbang kehusyuan. Kemudian yang nomor 10 yang terakhir, alla yusalli wa qad ghalabahu nu'as wa huwa hakin. Kalau ngantuk betul, jangan dipaksakan sholat. Ngantuk kan ya, tidurkan saja. Sebab kalau orang ngantuk nanti yang dibaca lain pula. Nanti baca Al-Baqarah lari pula kena ataina. Ya, namanya orang ngantuk, ya kan?
Kalau ngantuk sekali jangan dipaksakan sholat, tidurkan sebentar ya, kalau sudah hilang ngantuknya ya baru kemudian sholat. Karena salah satu yang menjadikan sholat tidak khusyuk itu karena ngantuk berat. Inilah diantara 10 perkara yang menurut kata para ulama bisalah menyumbang kekhusyuan. Ya, bisa menyumbang ikhwan. Karena kita tahu bahwa khusyuk di sini ada 2 faedah. Kalau kita ini bisa khusyuk, pertama kita akan mendapatkan kesempurnaan salat. Dengan khusyuk itu kita bisa mendapatkan kesempurnaan salat. Yang kedua, dengan khusyuk itu kita akan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dalam salat. Karena saya katakan dari awal, yang menentukan pahala dan tidak, atau yang banyak menyumbang mendapatkan pahala dan tidak, itu amalan hati. Dan amalan hati dalam salat itu berupa kehusyuan dia. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan para ulama ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar itu tidak mengungguli para sahabat yang lain karena banyak puasa. Sahabat yang lain jauh lebih banyak puasanya. Tidak mengungguli karena banyak solatnya. Sahabat yang lain jauh lebih banyak solatnya dibandingkan Abu Bakar. Tapi kenapa Abu Bakar diunggulkan dari semua sahabat? Padahal kalau dari segi puasa banyak sahabat yang lebih banyak puasanya. Kalau dari solat banyak sahabat yang lebih banyak solatnya daripada Abu Bakar. Alasannya karena sesuatu yang terpatri dalam dada, yaitu satu amalan hati yang tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Apa itu? Hubbullah wa Rasul. Kecintaan yang tinggi Abu Bakar kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dimiliki siapapun. Makanya keimanan Abu Bakar kalau ditimbang di satu neraca, dan sahabat yang lain ditimbang di neraca yang lainnya, bahkan semua manusia setelah Nabi ditimbang keimanannya, maka keimanan satu Abu Bakar menandingi semua keimanan manusia setelah Nabi. Karena apa? Bima waqara fi qalbi. Karena sesuatu yang terpatri dalam hatinya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dimiliki siapapun. Dan itu amalan hati menunjukkan memiliki peran berat dibandingkan amalan badan. Maka sholat juga sama. Khusyuk itu lebih sangat berperan dibandingkan hanya gerakan dan bacaan sholat. Walaupun sekali lagi bacaan dan gerakan sholat pun tetap penting. Tetap penting karena itu menyumbang kekhusyuan dalam sholat ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya kira sebagai muqaddimah masuknya bab sholat, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah mungkin pertemuan berikutnya mulai kita masuk pada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan kita akan berusaha untuk mengambil yang terpenting yang kita bisa langsung amalkan dalam sholat sehari-hari yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Fadhil. Setan ini kan suka menggoda, menyesatkan, mengganggu, menyesatkan orang Ustaz. Iya. Pertanyaannya Ustaz, ketika kita seorang Ustaz, apakah setan ini selevel dengan Ustaz juga gitu maksudnya? Iya. Oh beda. Ya. Iblis ini kalau dia mengirim utusan pasukan itu akan disesuaikan dengan levelnya. Kalau imannya tipis, ya kan? Ya setan yang dikirim juga yang ecek-ecek. Yang kalau disenggol langsung miring gitu kan. Apa nih? Kasihan. Jangan yang ini. Ini kalau Ustadz nih beda ini. Harus setan yang udah ada penataran nih. Yang dikirim bukan setan biasa nih. Yang kuat juga, yang berpengalaman kan itu ya. Karena yang dilawan Ustadz nih. Dan cerdas ikhwan. Iblis dan anak buahnya itu cerdas. Pertama karena mereka diberikan usia panjang. Mereka bertemu dengan beberapa generasi. Ya, mereka bertemu dengan beberapa macam karakter orang.
Dan mereka punya langkah-langkah. Seperti yang tadi saya jelaskan, nggak bisa lewat langkah sini, langkah situ. Nggak bisa lewat depan, belakang. Nggak bisa lewat belakang, samping kanan. Nggak bisa samping kanan, samping kiri. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari 4 arah angin. Bayangkan, dikepung kita. Bagaimana caranya? Kata para ulama, maksudnya dari arah depan dilupakan tentang akhirat. Cemana kita dilupakan dengan akhirat, mengingkari azab kubur, mengingkari hari kebangkitan, tidak ada surga, tidak ada neraka, dibuatnya kita kayak orang ateis. Dari arah belakang dicintakan kita dengan dunia. Cemana kemudian orang itu disibukkan dengan dunianya. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sebelah kanan dibuat syubhat dalam agamanya, akhirnya dihiasi yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang tauhid jadi syirik, yang syirik jadi tauhid, yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah, yang maksiat jadi taat, yang taat jadi maksiat. Dihiasi, ya. Tidak bisa dari sebelah kiri ditanamkan syahwat, digemarkan judi, digemarkan khamar, digemarkan zina, digemarkan ghibah, digemarkan macam-macam. Bayangkan, semua arah dikelilingi oleh setan. Ya, jadi memang sulit kalau kita ini mau keluar dari lingkaran setan. Ya, tapi ingatlah bahwa walaupun sekuat-kuatnya setan itu tetap ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Karena setan itu pertama dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang bisa menyingkap mana kelemahannya. Yang kedua, macam mana cara menghadapinya. Itulah pentingnya hadir di majelis ilmu, supaya tersingkap semuanya. Ya, dan ilmu itu ya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa menanamkan rasa takut yang lebih kepada Allah dibandingkan kepada yang lainnya. Tapi orang jahil mau takut sama siapa? Yang ditakutkannya saja tidak tahu, namanya jahil. Cuma dia mau takut. Ya. Jadi ya dengan ilmu. Yang kedua dengan iman. Karena target setan, kata Imam Ibnul Qayyim, menggoda anak Adam itu macam mana diganggu keimanannya supaya dia kufur. Makanya targetnya sholat. Karena orang meninggalkan sholat bisa kufur. Ya. Kan yang pertama targetnya macam mana supaya dia kufur. Kufur itu bisa berupa syirik, bisa berupa nifaq, bisa berupa murtad. Ya, ada 3 kufur itu. Dibuatnya dia syirik, dibuatnya dia munafik, dibuatnya dia murtad. Lah orang sholat ini buat murtad sama dia. Karena kalau seandainya orang meninggalkan sholat bisa murtad walaupun dia ngaku Islam. Karena itu barometernya antara kita dengan orang kafir itu ada di sholat masalahnya. Makanya kenapa target pertama setan dari semua ibadah itu di sholat dulu. Tentu setelah tauhid. Ya, tauhid yang pertama diganggu, dikasih was-was dalam hatinya. Siapa yang menciptakan langit? Kata hati Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Kata hati Allah. Siapa yang menciptakan pohon? Kata hati Allah. Siapa yang menciptakan makhluk ini Allah. Terakhirnya sudah mentok. Siapa yang menciptakan Allah kalau gitu? Kalau sudah sampai taraf siapa yang menciptakan Allah, kata Rasul, falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Segera kita isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.